Malaysia berhasrat menjadi negara pertama di dunia membangunkan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR tanpa dana dan jaminan kerajaan. Have you ever wondered what happens when a multi-billion-dollar high-speed rail project comes crashing to a halt? Well, get ready to witness the epic failure of Singapore's highly anticipated high-speed rail project with Malaysia. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Dua negeri jiran ini yaitu Malaysia dan Singapura sebetulnya telah merencanakan proyek kereta cepat setahun lebih awal dari Indonesia, yaitu tahun 2013. Sementara Indonesia baru membicarakannya dengan Presiden Xi Jinping pada tahun 2014. Dua negara tetangga ini yang kelihatannya dinilai kaya raya dan mampu serta lebih maju dari Indonesia ini ternyata mangkrak atau gagal dibina. Tidak tanggung-tanggung, proyek ini akan menghubungkan Kuala Lumpur hingga Singapura sejauh 350 km. Menurut informasi mata-mata mimin admin ya, mereka sudah mulai ngiler sejak tahun 2020 sebetulnya dengan kesungguhan Indonesia membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan di bulan Juli tahun 2023 kengileran mereka juga diwujudkan dengan tekad untuk kembali meneruskan proyek kereta cepat atau HSR Kuala Lumpur Singapura. Rupanya kedua negara tersebut harga dirinya terusik melihat Indonesia berhasil sukses membangun jalur rel kereta cepat Jakarta-Bandung dengan kerjasama Cina ya. Kalau mimin admin sih hanya memperingatkan saja bahwa pembangunan ini bisa membuat kedua negara tersebut babak belur. Percaya ya cukur, nggak percaya ya gondrong. Seperti yang diberitakan Reuters, Juli 2023, pemerintah Malaysia menyatakan tengah mencari pihak swasta yang tertarik melanjutkan pembangunan proyek kereta cepat antara Kuala Lumpur dengan Singapura yang sempat mangkrak. Sebelumnya Malaysia enggan menggunakan uang negara untuk mendanai investasi pembangunan HSR atau kereta cepat ini karena akan memberatkan APBN mereka. Proyek ini berada di bawah MyHSR Corporation, perusahaan BUMN milik Malaysia yang dimiliki Kementerian Keuangan. Perusahaan ini sudah membuka penawaran kepada siapa saja investor swasta yang berminat membangun kereta cepat dengan model kemitraan publik swasta. Pada saat dibatalkan tahun 2020, proyek kereta cepat ini diperkirakan menelan biaya sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, nggak beda-beda jauh dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ya yang 17,1 miliar dolar. Pemerintah Malaysia sendiri ingin kereta cepat sepenuhnya didanai investor, di mana perusahaan-perusahaan dari Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Eropa juga telah menyatakan niatnya pada kontrak untuk membangun, mengoperasikan, dan membiayai proyek tersebut. Nah, tanda-tanda itu digunakan kembali oleh pemerintah untuk mengaktifkan lagi proyek kereta cepat, yaitu melalui mekanisme pendanaan baru dan model implementasi dalam upaya untuk lebih meningkatkan infrastruktur transportasi kereta api dan memperkuat perekonomian nasional, tulis MyHSR Corporation dalam keterangan resminya. Selain batal proyek ini juga mengakibatkan pemerintah Malaysia harus menanggung biaya alias beberapa infrastruktur sudah dibangun alias mangkrak. Beberapa fasilitas pendukung dan infrastruktur pendukung terlanjur dibangun dan pemerintah Malaysia harus membayar kompensasi ke Singapura, negara tetangga sekaligus mitra proyek Kuala Lumpur Singapura HSR. Pemerintah kemudian mengevaluasi dan melakukan pengkajian uang hingga memutuskan untuk membatalkan proyek tersebut meskipun Malaysia sudah mengeluarkan anggaran cukup besar. Malahan pihak Singapura sendiri meminta Malaysia membayar kompensasi atas sejumlah kegiatan konstruksi yang telah berjalan. Malaysia diketahui harus membayar biaya kompensasi sebesar 1,1 triliun rupiah kepada Singapura. Nah loh.
Ya ini mau kerjasama atau mau berantem ya. Ternyata proses proyek kereta cepat di negara jiran juga jauh lebih ruwet dan ternyata cukup memalukan dibandingkan dengan kasus yang ada di Indonesia. Singapura sendiri juga diketahui sudah terlanjur membangun infrastruktur HSR di Jurong. Kini proyek tersebut mangkrak setelah Malaysia memilih membatalkan proyek tersebut. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan untuk sementara waktu proyek tersebut dibatalkan karena pandemi COVID-19. Terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Malaysia, pemerintah Malaysia telah mengajukan beberapa perubahan pada proyek HSR, kata Muhyiddin, seperti yang dikutip dari Channel News Asia. Namun demikian, kedua negara tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan bilateral yang baik, bekerja sama dengan erat di berbagai sektor, termasuk memperkuat konektivitas antar kedua negara tersebut. Media Bloomberg juga mengabarkan hal serupa tentang kendala COVID-19 yang membuat jumlah kesepakatan kedua negara harus mengalami beberapa perubahan dan kedua negara sepakat menghentikan kerjasama pembangunan HSR. Pengumuman penghentian kerjasama bertepatan dengan berakhirnya tahun 2020 atau baru diumumkan secara resmi pada 31 Desember 2020 lalu. Proyek tersebut bermula dari inisiasi kedua negara untuk mengembangkan kawasan yang dilalui proyek HSR. Sempat jadi perdebatan publik, kedua negara sepakat patungan untuk mulai membangun kereta cepat pada tahun 2013 lalu. Proyek HSR kereta cepat Kuala Lumpur Singapura sebetulnya ditujukan untuk memangkas waktu dari 4 jam perjalanan menjadi 90 menit. Dari Kuala Lumpur menuju Singapura juga sudah terkoneksi dengan banyaknya penerbangan yang hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Namun itu belum termasuk waktu untuk check-in, pemeriksaan imigrasi, dan perjalanan menuju bandara. Awalnya proyek ini ditarget selesai tahun 2026 ya. Kalau keadaannya begini baru mau ngiler lagi di tahun 2023, mungkin baru di 2036 atau 2060 atau mungkin tidak pernah sanggup nih di kedua negara jiran ini ya. Bedalah sama Indonesia. Keren. Menurut pemerintah Malaysia, dengan proyek HSR yang dipercepat akan mengurangi dampak negatif dari kemerosotan ekonomi selama pandemi. Menteri Ekonomi Malaysia Mustafa Mohamed dalam pernyataan terpisah mengatakan kalau pemerintah Kuala Lumpur juga ingin memungkinkan opsi pembiayaan yang lebih fleksibel, termasuk pembayaran yang ditangguhkan dan kemitraan publik swasta. Ya, mirip-mirip nyontek-nyontek Indonesia yang ngos-ngosan dan melakukan negosiasi dan penundaan lah ya. Proyek HSR kedua negara sempat jadi polemik di Malaysia. Di era PM Mahathir Mohamad, bahkan pemerintahnya berniat sekali untuk menghentikan proyek ini, namun telah mengundurkan diri pada Februari 2020. Alasan Mahathir saat itu, Malaysia masih harus bergulat dengan utang yang menggunung. Pemerintah Malaysia masih terbebani pembayaran utang sebesar lebih dari 1 triliun ringgit atau sekitar 249 miliar dolar Amerika Serikat. Mahathir berujar Malaysia harus membayar biaya 110 miliar ringgit untuk membiayai proyek HSR. Biaya yang harus dikeluarkan Malaysia lebih besar karena lebih banyak lintasan kereta cepat yang berada di negaranya. Dan keuntungan yang akan diperoleh pemerintah Malaysia dinilai kurang sepadan. Namun kabar terakhir di bulan Juli 2023, kedua negara akan mematuhi kewajiban masing-masing dan sekarang akan melanjutkan tindakan yang diperlukan akibat penghentian perjanjian HSR ini, alias kedua negara sepakat untuk melanjutkan proyek kereta cepat Kuala Lumpur Singapura ini ya. Kita di Indonesia hanya mengingatkan ya, pedih perih dan bisa babak belur, nanti awas kecemplung nggak bisa bangun. Terima kasih atas kunjungan Anda ya. Beginilah cara ataupun gaya netizen Indonesia untuk mengomentari ataupun bercanda kepada negara jiran Malaysia dan Singapura. Salam peace damai dari Indonesia. Semoga kereta cepat HSR Kuala Lumpur Singapura segera terwujud dan kita kalau berkunjung ke sana atau plesir-plesir bisa menaikinya. Amin amin ya robbal alamin.